Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Utma, NIM 1120008 dari kelas Sejarah Peradilan Islam, akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai sejarah peradilan Islam sampai dengan bab Turki Utsmani. Konsep dasar sejarah peradilan Islam. Apa perbedaan peradilan dan pengadilan itu? Peradilan atau al-qadha adalah upaya hukum untuk mencari kebenaran formal bagi pihak-pihak yang berperkara, sedangkan pengadilan atau dar al-qadha adalah penyelenggara peradilan atau organisasi penyelenggara hukum dan keadilan. Secara peradilan Islam, di dalam Islam terdapat syariah dan fikih, di mana syariah adalah norma hukum atau tuntutan yang ditetapkan Allah untuk hambanya melalui Rasulullah dan bersifat kaku, kekal, tasyri' ilahiyah. Sedangkan fikih adalah penjabaran kehendak Allah Subhanahu wa taala atau tasyri' wadi. Fikih ini merupakan pemahaman mendalam oleh para ulama yang berdasarkan ijtihad. Lantas, bagaimana proses peradilan Islam itu? Posisi peradilan Islam adalah sebagai ajaran dan bidang studi. Maksudnya gimana sih? Jadi, secara peradilan Islam ini masuk ke dalam cabang fikih dan bersumber kepada Al-Quran dan hadis, di mana tentunya terdapat perintah Allah dan Rasul, sehingga terdapat unsur yang menjadikan keharusan dalam mendirikan peradilan. Sedangkan menurut bidang studi terdapat peran dan kapasitas Rasul menjadi sebuah kajian. Masa awal Islam sudah ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta dari segi struktur, susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya. Institusi peradilan Islam. Lembaga-lembaga yang terkait dengan peradilan Islam itu ada 4. Yang pertama, ijtihad dan ifta. Yang kedua, lembaga tahkim. Yang ketiga, ada lembaga hisbah, dan yang keempat, lembaga qadha. Ijtihad merupakan pengganti hukum untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ijtihad juga bisa dilakukan untuk sesuatu yang belum dan yang sudah terjadi. Ijtihad biasanya dilakukan oleh hakim dan sifatnya ini memiliki kekuatan atau ifta, fatwa. Selanjutnya, lembaga tahkim. Lembaga tahkim ini adalah sebuah lembaga media Islam arbitrase yang jika dilihat dari sifatnya yaitu untuk penyelesaian sengketa di luar peradilan. Tujuan dari lembaga ini adalah mencari alternatif kesepakatan dari beberapa pihak yang bersengketa. Dalam lembaga tahkim ini, yang menjadi penengah atau mediasinya adalah hakam. Selanjutnya, lembaga hisbah. Jika lembaga tahkim itu seorang hakamnya diangkat oleh orang yang bersengketa, maka jika lembaga hisbah ini seorang hakamnya diangkat oleh negara. Lembaga hisbah merupakan badan resmi negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran ringan yang sifatnya tidak memerlukan proses pengadilan. Selanjutnya, lembaga qadha. Lembaga qadha atau dapat disebut juga dengan qadha mazalim merupakan peradilan yang khusus bertugas untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan pejabat atau keluarga negara. Peradilan pra-Islam. Peradilan bangsa Romawi, Persia, dan juga Mesir kuno telah memiliki sistem lembaga peradilan yang terorganisir serta memiliki undang-undang yang dilaksanakan oleh qadhi. Hukum Romawi dikumpulkan dalam kodeks hukum. Romawi kuno mengenal metode damnatio ad bestias yang berarti melempar tahanan ke area yang berisi binatang buas atau diseret dengan kuda yang berlari kencang. Sistem hukum Mesir kuno dikepalai oleh Fir'aun yang bertanggung jawab membuat peraturan, menciptakan keadilan, menjaga hukum dan ketentraman.
Belum ada undang-undang hukum pada sistem hukum nasional ini. Titik pengadilan berdasarkan tentang apa yang benar dan apa yang salah dengan kesepakatan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada bangsa Israel dan Arab pra-Islam berpendapat bahwa alat-alat bukti dalam peradilan adalah saksi, sumpah, atau keadaan tertangkap basah. Bangsa Barat juga telah mempunyai teknik dalam pengambilan keputusan dan alat pembuktian. Yang menjadi concern pada bangsa-bangsa pada masa ini adalah qadhi, yaitu seorang qadhi harus memiliki kemampuan dan akhlaknya itu juga harus baik, memiliki kecerdasan, keluasan ilmu, ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan juga keluhuran budinya. Qadhi juga harus dijamin kebebasan dirinya dalam melaksanakan tugasnya. Peradilan pada masa jahiliyah ini, masyarakat Arab pada masa jahiliyah belum memiliki bentuk dan sistem keadilan yang mapan, serta belum adanya kesatuan sosiologis maupun politik secara nyata. Masyarakat pada masa jahiliyah ini berpegang pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah untuk dijadikan pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan. Kepala kabilah memutuskan hukum antara anggota kabilah. Adat istiadat diambil dari pengalaman atau kepercayaan dari bangsa sekitar, yaitu bangsa Romawi, Persia, Yahudi, dan Nasrani. Pada masa jahiliyah ini, hukum balas dendam biasa dilakukan dan menjadi jalan penyelesaian kasus pidana, meski sebenarnya semakin menyebabkan turunnya persoalan dan kasus yang makin berkepanjangan. Pada masa jahiliyah ini, fanatisme dan solidaritas internal ini sangat kuat. Selanjutnya, penggunaan istilah hukumah untuk qadha dan hakam untuk qadhi. Setiap kabilah memiliki hakam dan hukumahnya sendiri, kecuali suku Quraisy. Kemudian ada beberapa macam peradilan yang berkembang pada masa pra-Islam, yaitu badan hukum, lembaga kehakiman, badan ihtikan dan Al-Quran, paranormal dan undian, kemudian dewan mazalim. Kemudian kelemahan peradilan pada masa pra-Islam itu diantaranya keberadaan dan keputusan para arbitrator masyarakat Arab pra-Islam itu masih bersifat subjektif. Keputusan tidak mengikat karena belum ada peraturan untuk mengeksekusi. Orang yang bersengketa tidak harus datang dan tidak harus tunduk menerima keputusan arbitrasi yang ada belum dapat dikatakan sebagai proses hukum yang tertata rapi. Pada masa Rasulullah ini memiliki multiperan dalam peradilan, artinya beliau memiliki banyak peran. Yang pertama, sebagai mubaligh dan mufti yang memberikan tabligh dan fatwa. Yang kedua, sebagai imamah atau pemimpin. Dan yang ketiga, sebagai qadhi atau yang mengadili perkara. Proses peradilan pada masa ini adalah bersifat sederhana, menggunakan fatwa, tidak formal, tapi rukun al-qadha-nya terpenuhi. Putusan Rasulullah ini mengandung kebenaran. Rasulullah berpesan pada Ali agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan hukum. Kemudian terdapat peninjauan kembali. Praktik wilayah al-hisbah dan mazalim telah Rasulullah praktikan.
pengawasan dilakukan oleh Rasulullah untuk wali Allah. Selanjutnya, pendelegasian tugas yudikatif. Rasulullah mengutus sahabat untuk menjadi penguasa di daerah tertentu. Juga Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. Serta Rasulullah menugaskan sahabatnya dengan didampingi menyelesaikan satu masalah di suatu daerah. Alat bukti yang digunakan pada masa peradilan Rasulullah ini adalah yang pertama bayyinah, fakta kebenaran, yang kedua saksi, yang ketiga firasat, dan yang terakhir sumpah. Perangkat hukum yang ada pada masa peradilan Rasulullah ini adalah pengakuan terdakwa, bukti, sumpah, serta penolakan. Peradilan masa Khulafa al-Rasyidin. Seperti yang telah kita ketahui, yang menggantikan peran sebagai pemimpin umat dan kepala negara pasca Nabi Muhammad SAW meninggal itu adalah para khalifah. Para khalifah ini berasal dari generasi Islam pertama, yaitu para sahabat. Dari kalangan sahabat Nabi ini, yang pada waktu itu terpilih pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, berturut-turut menjadi khalifah kedua, ketiga, dan keempat adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Proses peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin ini masih berjalan dengan sederhana, yaitu menggunakan sistem tanya jawab atau fatwa. Kemudian dari sistem peradilan yang sederhana ini dapat kita ambil sisi positifnya, yaitu berupa hanya memerlukan waktu yang cepat, tidak terlalu lama, dan juga biaya yang ringan. Kemudian tempat dilaksanakan peradilan ini awalnya berada di rumah hakim atau masjid. Namun ketika masa kepemimpinan Utsman bin Affan, tempat dilaksanakan peradilan ini berubah menjadi suatu gedung khusus untuk pelaksanaan peradilan. Selanjutnya, peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin ini dikenal dengan istilah khatib atau panitera yang mendampingi qadhi untuk mencatat berita acara. Peradilan pada masa Bani Umayyah. Lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah ini belum dipengaruhi oleh penguasa dan juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hakim pada masa Bani Umayyah ini memiliki hak otonom karena khalifat tidak melibatkan dirinya menjadi hakim, meskipun tidak semuanya ya. Kemudian, putusan tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa, namun juga berlaku untuk penguasa. Meskipun begitu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng. Qadhi diangkat oleh khalifah, sementara wali di daerah diserahkan pengangkatannya kepada kepala daerah. Namun, yang melaksanakan putusan hakim adalah khalifah atau orang yang ditunjuk pemerintah. Bentuk hukuman yang ada pada masa Bani Umayyah ini berupa denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Terdapat sekretaris yang mencatat setiap perkara dan putusan dalam peradilan. Kemudian, terdapat biro registrasi yang membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi sebelum distempel dan dikirimkan lembaran aslinya. Peradilan masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan keturunan dari Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah yang menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dilaksanakan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah.
tetap dilaksanakannya Badan Hukum Nazir Al-Mazalim dan Lembaga Hizbah. Kebijakan Khalifah Dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan antara lainnya adalah dibentuknya Lembaga Mahkamah Agung atau Lembaga Qadhi Al-Qudat, pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah luasnya serta luasnya wewenang hakim, penyebaran hakim di beberapa wilayah. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah ini juga dibentuk lembaga peradilan khusus yang berupa Peradilan Al-Mazalim yang dikepala oleh Nazir Al-Mazalim dan Lembaga Al-Hizbah. Peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad. Keadaan negara-negara Islam menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam keadaan seperti itulah muncul Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menunjukkan kembali kegagahan perkasaan dunia Islam. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani yaitu sebagai berikut. Peradilan syar'i, lembaga peradilan yang tertua, sumber hukumnya materialnya itu dari fikih Islami. Kemudian peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875 yang sumber hukumnya itu materialnya adalah undang-undang asing. Kemudian peradilan ahli atau adat. Peradilan ini didirikan pada tahun 1883 yang bersumber hukum materialnya adalah undang-undang Prancis. Kemudian peradilan milli atau peradilan agama-agama di luar Islam, yaitu sumber hukum material yang digunakan pada peradilan ini adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam. Kemudian peradilan konsuli, yaitu peradilan negara-negara asing. Peradilan di lingkungan peradilan konsuli ini berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negaranya masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.